Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelas Pengantar Ilmu Pertanian A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata niaga pertanian. Tata niaga adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk mencapai permintaan yang efektif. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu 1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya. 2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang itu. Fungsi dan peranan tata niaga antara lain: 1. Fungsi pertukaran adalah semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar pemindahan hak milik atas barang dan jasa. Fungsi pertukaran terdiri atas fungsi penjualan dan fungsi pembelian. 2. Fungsi fisik adalah semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan, tempat, dan waktu. Fungsi fisik terdiri atas fungsi penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan barang selama waktu tertentu antara barang dihasilkan sampai dijual. Fungsi pengangkutan yang merupakan perencanaan, seleksi, dan penyerahan semua alat pengangkutan dalam proses pengangkutan selama pemasaran. Yang ketiga, fungsi fasilitas adalah semua tindakan yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi fasilitas terdiri atas fungsi standarisasi dan grading, fungsi penanggungan risiko, fungsi pembiayaan, dan yang terakhir, fungsi keterangan pasar. Lembaga Pemasaran Pertanian adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar produk pertanian mengalami perkembangan yang pesat, yaitu dengan munculnya pasar modern, antara lain hadirnya supermarket di berbagai daerah. Pengertian pasar secara sempit yaitu sebagai lokasi geografis di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi barang dan jasa. Menurut Marshall, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk membentuk harga. Jenis-jenis pasar. 1. Pasar menurut bentuk kegiatannya. Pasar nyata merupakan pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya, pasar tradisional dan pasar swalayan. Pasar abstrak merupakan pasar di mana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangnya saja. Contohnya, pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. 2. Pasar menurut cara transaksinya. Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Pasar modern merupakan pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. 3. Pasar menurut jenis barangnya. Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya pasar hewan, pasar sayur, pasar buah, pasar ikan dan daging, serta pasar loak. 4. Pasar menurut keleluasaan distribusi. Pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. 5. Pasar menurut strukturnya. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau memberikan pelayanan dengan pembeli
di pasar dengan produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Pasar persaingan tidak sempurna menggambarkan situasi di mana penjual atau pedagang dalam suatu pasar lebih sedikit dibandingkan pembeli.